Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Ababil, NIM 858948209. Saya dari UPBJJ UT Jember, Pokjar Bondowoso. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum atau mata kuliah IPA DSD tentang simbiosis, di mana simbiosis merupakan bentuk hubungan yang sangat erat antara spesies makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya yang hidup bersama dalam suatu habitat tertentu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum simbiosis, di mana simbiosis dikelompokkan menjadi 3, yaitu simbiosis parasitisme, komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Nah, selanjutnya yang pertama saya akan melakukan praktikum mengenai simbiosis parasitisme, di mana simbiosis ini adalah suatu hubungan antara dua spesies atau organisme, di mana satu spesies mendapatkan keuntungan sedangkan spesies lainnya dirugikan. Mari kita ikuti saya untuk mencari spesies mana atau makhluk hidup mana yang ada di sekitar lingkungan saya. Sudah. Selanjutnya mari kita keliling lingkungan sekitar kita. Kita identifikasi beberapa simbiosis parasitisme antara hewan dengan hewan, atau hewan dengan tumbuhan, atau tumbuhan dengan tumbuhan. Tidak jauh dari tempat saya berdiri, saya sudah langsung menemukan antara hewan dengan tumbuhan. Di mana di sini ada kutu putih. Terdapat kutu putih dan bunga anggrek. Kutu putih menempel pada anggrek untuk menghisap cairan floem yang kaya nutrisi. Anggrek dirugikan karena kehilangan nutrisinya sehingga menyebabkan kematian. Langsung dibuktikan secara langsung ini bahwa salah satu bunga anggrek langsung mati. Meskipun ini ada bekasan potongan, tapi ini langsung kelihatan membuktikan bahwa nutrisi dari bunga anggrek hilang karena diambil oleh kutu putih. Nah, selanjutnya saya akan melakukan praktikum mengenai simbiosis komensalisme, di mana simbiosis ini merupakan suatu hubungan simbiosis di mana suatu spesies makhluk hidup diuntungkan, sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Pada kali ini di mana saya akan mengidentifikasi simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar saya. Selanjutnya mari kita identifikasi. Akan tetapi kita memerlukan alat terlebih dahulu untuk melakukan praktikum ini. Yang pertama yaitu tentunya alat tulis. Dan yang kedua lembar pengamatan. Dan yang ketiga tentunya lingkungan sekitar kita. Mari ikut saya untuk melihat di antara lingkungan sekitar kita apakah ada tanaman ataupun hewan yang termasuk simbiosis komensalisme. Langkah-langkah yang saya akan lakukan, yang pertama yaitu siapkan dulu alat-alat yang diperlukan. Selanjutnya mari kita pergi ke lingkungan di sekitar kita. Coba kita identifikasi simbiosis komensalisme antara hewan dengan tumbuhan, tumbuhan dengan tumbuhan, ataupun hewan dengan hewan. Tidak jauh dari tempat saya berbicara, saya sudah menemukan tentang simbiosis komensalisme antara tumbuhan dengan tumbuhan. Salah satunya yaitu pohon mangga dengan bunga anggrek. Saatnya kita akan melakukan identifikasi antara kedua makhluk hidup ini, di mana bunga anggrek ini mendapatkan tempat untuk hidup dan dapat sinar matahari untuk berfotosintesis, sedangkan pohon mangganya tersendiri juga tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian tentang keberadaannya bunga anggrek. Karena selanjutnya yang terakhir saya akan melakukan praktikum simbiosis mutualisme, di mana simbiosis ini hidup bersama antara dua makhluk hidup, di mana kedua spesies tersebut mendapatkan keuntungan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengidentifikasi simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar saya. Dan sebelum dimulai saya mengidentifikasi, perlunya kita membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama alat tulis, yang kedua lembar pengamatan, dan yang ketiga tentunya lingkungan sekitar kita. Langkah-langkah yang saya akan lakukan yaitu kita akan pergi ke lingkungan sekitar kita. Kita identifikasi simbiosis mutualisme antara hewan dengan tumbuhan, hewan dengan hewan, tumbuhan dengan tumbuhan. Mari kita ikut bersama saya di lingkungan sekitar saya. Untuk mengetahui bagaimana saya akan melakukan praktikum simbiosis mutualisme, saya sudah mengira-ngira dan menduga-duga. Saya akan mencari tanaman dan hewan antara cacing dan tumbuhan. Bagaimana saya mengetahui bahwa tanaman tersebut
ada cacingnya. Simple. Tanaman yang ada cacing itu tanahnya lembab dan tumbuhannya sangat subur. Tidak jauh dari tempat saya berdiri, saya sudah langsung menemukan tanaman yang terdapat cacingnya. Sudah terlihat jelas perbedaannya antara tanaman yang di sebelah sama yang di sebelahnya lagi. Di sebelahnya tanahnya sangat lembab dan sebelahnya lagi tanahnya kering meskipun sudah disiram. Nah, di sini sudah terlihat jelas antara simbiosis mutualisme antara cacing. Dilihat di dalam, di sini ada cacing dan di sini ada tumbuhan. Di mana cacing menggali lubang untuk membuat tanah menjadi gembur. Tanah yang gembur memudahkan penyebaran udara dan air ke dalam tanah yang sangat dibutuhkan oleh akar tanaman. Di dalam pot bunga, cacing tanah hidup di tanah yang sama dengan akar tanaman. Cacing tanah membantu menggemburkan tanah dan menguraikan sisa daun atau bahan organik. Tanaman diuntungkan karena tanahnya jadi subur dan akarnya mudah menyerap air. Cacing tanah juga diuntungkan karena mendapatkan makanan dari sisa-sisa organik tanah. Jadi berdasarkan hasil identifikasi yang telah saya lakukan, bisa dilihat bahwa di sekitar lingkungan kita banyak sekali contoh simbiosis. Jadi dapat disimpulkan setiap makhluk hidup memiliki hubungan yang saling berkaitan. Ada yang saling menguntungkan, ada yang menumpang, dan ada pula yang merugikan. Semua itu adalah bagian dari keseimbangan yang disebut simbiosis. Cukup sekian praktikum yang telah saya lakukan tentang simbiosis, mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.